Greenland, tameng darah dalam strategi perang modern Amerika. Ambisi pertahanan untuk membangun gerbang kehancuran dalam doktrin kekuasaan modern, jarak bukan sekedar ukuran geografis, melainkan selisih antara kehancuran dan keselamatan. Ambisi pertahanan untuk membangun gerbang kehancuran dalam doktrin kekuasaan modern, jarak bukan sekedar ukuran geografis, melainkan selisih antara kehancuran dan keselamatan. Negara yang mampu mendorong medan konflik menjauh dari wilayah utamanya tidak sedang mencegah perang. Ia sedang mengatur di mana darah akan ditumpahkan. Greenland dalam kalkulasi ini bukan wilayah yang harus dilindungi. Ia adalah wilayah yang bisa dikorbankan. Narasi resmi selalu menggunakan kata keamanan. Namun keamanan yang dimaksud Amerika bukan keamanan Greenland, bukan keamanan Denmark, dan bukan keamanan global. Yang dimaksud adalah keamanan teritorial Amerika sendiri dari konsekuensi langsung konflik besar. Dengan menempatkan infrastruktur militer strategis di Greenland, Amerika menciptakan zona gesekan yang jauh dari daratan utamanya. Radar, sistem peringatan dini, landasan udara, dan kemampuan proyeksi kekuatan dari Arktik memungkinkan satu hal yang sangat spesifik. Eskalasi konflik tanpa risiko pembalasan langsung ke wilayah inti Amerika. Ini bukan teori, ini adalah logika militer klasik yang diperbarui dengan teknologi modern. Letak Greenland menjadikannya ideal sebagai titik proyeksi kekuatan kedua arah sekaligus. Rusia dan jalur Arktik yang kini semakin terbuka, serta lintasan strategis yang relevan bagi kepentingan global Cina. Pangkalan militer di Greenland bukan tentang bertahan. Ia tentang kesiapan menyerang lebih cepat daripada lawan mampu bereaksi. Dalam perang modern, keunggulan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh siapa yang mampu menekan lebih awal, lebih dekat, dan dengan waktu respon paling singkat. Amerika memahami bahwa perang besar berikutnya jika terjadi tidak akan dimulai dengan invasi darat konvensional. Ia akan dimulai dengan tekanan sistemik, radar, cyber, logistik, dan kontrol jalur strategis. Greenland memberi Amerika semua itu tanpa harus mempertaruhkan kota-kota utamanya. Bravo, push back! Rusia dan China target, bukan alasan. Rusia dan China sering disebut sebagai ancaman untuk membenarkan langkah Amerika. Namun dalam struktur kekuasaan global, ancaman jarang menjadi penyebab utama. Ia hanya legitimasi yang mudah dipahami publik. Yang sebenarnya ditakuti Amerika bukan serangan langsung Rusia atau China, melainkan kehilangan kemampuan menentukan kapan dan di mana konflik terjadi. Dalam dunia multipolar, kekuasaan tidak runtuh karena kalah perang, tetapi karena kehilangan kontrol dan eskalasi. Greenland adalah upaya Amerika untuk mempertahankan kendali itu. Dengan menjadikan Greenland sebagai titik tekan, Amerika menciptakan medan konflik potensial yang dapat diaktifkan kapan saja. Dengan menjadikan Greenland sebagai titik tekan, Amerika menciptakan medan konflik potensial yang dapat diaktifkan kapan saja tanpa membawa perang ke halaman rumahnya sendiri. Gagasan bahwa Denmark memiliki kendali penuh atas masa depan Greenland adalah ilusi diplomatik. Secara hukum mungkin benar, tetapi secara geopolitik hampir tidak relevan. Denmark tidak memiliki kapasitas militer, ekonomi, atau politik untuk menolak tekanan jangka panjang dari Amerika jika kepentingan strategis Amerika dianggap vital. Dalam hierarki kekuasaan global, kedaulatan negara kecil seringkali berfungsi selama tidak mengganggu desain kekuatan besar. Ketika Amerika berbicara tentang mengambil alih, membeli, atau mengamankan Greenland, yang dipertaruhkan bukan hukum internasional, melainkan batas sejauh mana negara kecil boleh berkata tidak. Greenland sebagai tameng dan arena. Inilah inti yang jarang diucapkan secara terbuka.
Greenland memberikan Amerika kemampuan untuk memindahkan risiko perang ke wilayah yang bukan miliknya secara historis dan emosional. Jika konflik meningkat, dampaknya tidak akan langsung dirasakan di New York, Washington, atau California. Dampaknya akan dirasakan di wilayah beku yang jarang diberitakan, dengan populasi kecil dan daya tawar politik minimal. Greenland dalam skenario terburuk bukan hanya tameng. Ia adalah arena, tempat sistem senjata diuji, tekanan militer dimainkan, dan eskalasi dikendalikan tanpa merusak stabilitas domestik Amerika secara langsung. Greenland dalam skenario terburuk bukan hanya tameng, ia adalah arena. Tempat sistem senjata diuji, tekanan militer dimainkan, dan eskalasi dikendalikan tanpa merusak stabilitas domestik Amerika secara langsung. Ini bukan kebetulan, ini desain. Moralitas dalam politik kekuasaan, sebuah kewajaran palsu. Tidak ada kejahatan individual yang perlu dicari di sini. Tidak ada villain tunggal, yang ada adalah logika kekuasaan yang bekerja konsisten lintas sejarah. Negara besar mengamankan dirinya dengan memindahkan risiko ke wilayah lain. Amerika tidak unik dalam hal ini. Yang membedakannya hanyalah skala teknologi dan kemampuan. Membungkus strategi ofensif sebagai tindakan defensif. Dalam dunia seperti ini, moralitas seringkali muncul setelah keputusan diambil, bukan sebelumnya. Greenland bukan simbol perlindungan. Ia adalah simbol bagaimana perang modern direncanakan tanpa harus diumumkan. Di balik bahasa keamanan dan stabilitas tersimpan satu tujuan sederhana, memastikan bahwa jika konflik besar terjadi, kehancuran tidak jatuh di tanah Amerika sendiri. Ketika Amerika ingin mengamankan Greenland, yang sedang diamankan bukanlah dunia, melainkan jarak antara dirinya dan konsekuensi perang. Dan dalam politik global, jarak itu sering dibayar dengan darah pihak lain. Let's go!